Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nima dari kelompok 7. Di sini ada teman saya, Muhammad Fajar Sidik, NIM 046, Komariah NIM 095. Saya sendiri Siti Nima NIM 112 dan teman saya Farid Maulana Sidik NIM 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel dan kinerja. Poin pembahasan yang pertama, anggaran fleksibel. Yang kedua, varian anggaran fleksibel. Yang ketiga, anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Anggaran fleksibel adalah anggaran pendekatan yang formal dan sistematis dalam pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Anggaran disusun setelah semua tujuan dan program kinerja disusun. Sebuah anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan atau flash untuk perubahan volume aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan berguna daripada anggaran yang statis, yang tetap pada satu jumlah terlepas dari volume kegiatan. Di sini ada 3 kegunaan dari anggaran fleksibel. Yang pertama, dapat digunakan untuk merumuskan anggaran sebelum adanya data taksiran aktivitas. Yang kedua, dapat dipakai setelah adanya data untuk menghitung berapa seharusnya biaya tingkat aktivitas aktual. Yang ketiga, membantu manajemen dalam menghadapi ketidakpastian dengan memampukan mereka untuk melihat taksiran hasil dalam aktivitas tertentu. Anggaran ini disebut fleksibel karena dapat disesuaikan dengan volume kegiatan sebenarnya terjadi, sehingga pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat. Kemudian, anggaran fleksibel budget merupakan anggaran juga yang disesuaikan pendapatan dan beban dengan jumlah output aktual yang dicapai. Selanjutnya ada varian anggaran fleksibel. Varian anggaran fleksibel atau flexible budget variance adalah selisih antara hasil operasi dan jumlah dalam anggaran fleksibel pada tingkat output aktual dalam proses berjalan. Rumus varian anggaran fleksibel yaitu hasil aktual kurangi anggaran fleksibel. Macam-macam varian. Yang pertama ada varian aktivitas. Varian aktivitas atau activity variances yaitu merujuk kepada perbedaan tingkat aktivitas antara anggaran yang direncanakan di awal periode dan tingkat aktivitas aktual. Yang kedua, varian pendapatan. Varian pendapatan atau revenue variances adalah perbedaan antara total pendapatan yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual tertentu selama periode tersebut dan total pendapatan aktual. Jika pendapatan aktual melebihi pendapatan yang seharusnya, maka varian ditandai sebagai menguntungkan atau M. Jika pendapatan aktual kurang dari apa yang seharusnya, maka varian ditandai sebagai tidak menguntungkan atau T. Nama saya Farid Maulana Sidik, NIM 201. Saya akan menjelaskan varian pengeluaran. Varian pengeluaran adalah perbedaan antara biaya yang seharusnya itu benar-benar terjadi pada tingkat aktivitas waktu aktual yang tertentu dan jumlah aktual biaya. Jika biaya aktual lebih besar dari yang seharusnya, maka varian ditandai sebagai tidak menguntungkan. Jika biaya aktual lebih rendah dari yang seharusnya, maka varian ditandai sebagai menguntungkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Pada Harris-Stirling diasumsikan bahwa hanya ada satu pemicu biaya, yakni jumlah kunjungan klien. Akan tetapi dalam bab perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, terdapat dari satu pemicu biaya yang memungkinkan yang diperlukan dalam menjelaskan
semua biaya yang pada suatu organisasi. Saya Muhammad Siddiq akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Kelompok kami mengambil contoh dari perusahaan rig hairstyling atau salon. Diasumsikan bahwa hanya ada satu pemicu biaya, yakni jumlah kunjungan klien. Akan tetapi, dalam bab perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, terdapat lebih dari satu pemicu biaya yang memungkinkan diperlukannya dalam menjelaskan suatu biaya yang ada pada suatu organisasi. Sebagai contoh, perusahaan ini yaitu Ricky Hairstyling hanya bergantung pada jumlah jam salon beroperasi saja, bukan jumlah kunjungan klien. Secara khusus, hampir semua karyawan Rick Hairstyling ini dibayar dengan gaji, tetapi beberapa darinya dibayar berdasarkan jam kerja, dan tidak ada seorang karyawan yang digaji berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayaninya. Akibatnya, rumus biaya untuk gaji dan upah akan lebih akurat jika dinyatakan berdasarkan jam operasi daripada jumlah kunjungan klien. Untuk biaya listrik, bahkan lebih yang kompleks, itu sebagian biaya adalah tetap. Gas pemanas untuk penghangat ruangan itu harus ada di tingkat minimum. Kemudian pada malam hari ketika salon tutup, beberapa dari biaya tergantung pada jumlah kunjungan klien. Sebagai contoh, listrik yang dikonsumsi oleh pengering rambut bergantung pada jumlah klien yang dilayani. Sedangkan beberapa biaya bergantung pada jumlah jam salon beroperasi. Misalnya, penggunaan biaya lampu di salon dan pemanas ruangan. Akibatnya, rumus biaya untuk listrik akan lebih akurat jika dihitung dengan jumlah kunjungan klien dan jam beroperasi daripada biaya hanya berdasarkan jumlah kunjungan klien. Yaitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.